baik yang mengikuti kajian secara offline maupun online. Pada pertemuan kita kali ini, kita membahas tafsir surat Al-Insyirah, yang juga sering disebut dengan surat Alam Nashrah, surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah, yang berarti kelapangan. Surat ini surat Makkiyah. Surat yang ke-94 terdiri dari 8 ayat. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini berkisah nikmat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan menyatakan alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, dan tentu kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi begitu banyak. Salah satunya Allah berikan kepada Nabi Muhammad kelapangan dadanya. Siapa yang hidup di dunia ini yang tidak ingin kelapangan dada? Hal yang paling tidak mengenakan itu adalah sempitnya dada. Harta yang melimpah, rumah yang besar, mobil yang banyak, punya teman-teman yang setia yang begitu banyak, tetapi kalau dadanya sempit, tidak nikmat hidup itu. Banyak orang hidup dalam kesederhanaan, tapi dadanya lapang, dia merasa bahagia. Jadi kelapangan dada ini dambaan setiap orang. Dan orang yang ingin dadanya dilapangkan, pasti dia harus berusaha agar dadanya itu dilapangkan. Kita tahu, Nabi Musa alaihissalam, yang dia minta pertama kali kepada Allah sebelum bertemu dengan Fir'aun, apa yang dia ucapkan? Rabbi shrah li sadri. Ini Musa alaihissalam. Dia bilang sama Allah, aduhai Tuhanku, lapangkan dada. Belum jumpa ini. Dan Allah suruh berangkat untuk temui Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun, bertemu dengan kaumnya yang mengikuti Fir'aun. Nabi Musa bilang sama Allah, Rabbi shrah li sadri. Baru yang kedua dia minta wa yassir li amri. Mudahkanlah urusanku, persoalanku. Baru dia minta wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru minta yang berikutnya, lisannya itu mudah untuk bertutur kata dengan siapapun. Sekarang ada orang pandai berbicara, ya. Tapi kalau dadanya sempit, susah sampai pesan itu kepada orang yang diajak bicara. Nabi Musa yang diminta pertama kali apa? Dilapangkan dada. Nabi Musa minta sama Allah agar kaumnya itu faham yang dia ucapkan, yafqahu qawli, paham, mengerti yang dia ucapkan. Tapi pertama kali awalnya apa? Rabbi shrah li sadri. Yang menarik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasul mulia, Nabi kita ini. Tidak pakai minta. Nabi Musa minta dulu, baru Allah lapangkan. Nabi Muhammad, Allah bilang apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Dakwah Nabi ini dakwah yang tidak ringan, tidak enteng. Dakwah Nabi ini dakwah yang sangat berat. Menghadapi orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah yang cukup keras kepala dan banyak menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi orang-orang yang keras hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada Nabi ini kelapangan. Dan Nabi, lapangnya hati Nabi ini lebih luas daripada samudra. Tidak ada kebencian sedikit pun pernah bersemayam dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam diri Nabi ini tidak ada unsur-unsur buruk. Tidak ada takabur, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada. Ini Allah yang bilang, alam nashrah laka sadrak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelapangan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisah. Kita tahu ada salah satu tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, cukup tenar dia, tokoh munafik. Tokoh munafik, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, putranya Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpai Nabi. Datang jumpai Nabi, memohon dengan sangat kepada Nabi untuk sholatkan. Minta Nabi bantu urus jenazahnya dan sholatkan. Waktu itu, ini dalam riwayat, waktu itu Nabi Muhammad SAW memberikan kain. Jadi putranya Abdullah bin Ubay bin Salul minta pakaiannya Nabi untuk membungkus jenazah ayahnya. Ini Abdullah bin Ubay ini, tokoh munafik. Dan sahabat-sahabat Nabi tahu ini orang munafik. Nabi kasih. Ya. Helai bajunya itu dikasih untuk bungkus jenazahnya Abdullah bin Ubay. Terus minta lagi untuk Nabi berangkat untuk mensolatkan. Nabi bilang sama putranya Abdullah bin Ubay, kalau jenazahnya sudah siap, kabarkan kepada. Ketika dikabarkan lagi kepada Nabi jenazahnya sudah siap, Nabi hendak berangkat, tangan Nabi dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, dia ini orang munafik. Dan kita semua tahu dia. Yang suka merongrong dan merusak sendi-sendi Islam dari dalam. Kan munafik ini kan dia rusaknya dari dalam ini. Ya. Kalau yang kafir itu kan kelihatan jelas sudah. Ya. Dari luar. Munafik ini dari dalam. Lalu Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada pilihan. Turun surat At-Taubah ayat 80. Di mana di situ Allah berfirman, engkau memohon ampun untuk mereka atau engkau tidak memohon ampun kepada mereka, ya, sama saja. Kata Allah, engkau minta ampun kepada mereka, engkau minta ampun, memohon ampun kepada Allah untuk mereka, atau engkau tidak meminta ampun kepada Allah untuk mereka,
Allah tetap sama saya, tidak akan mengampuni mereka. Ya, surat At-Taubah ayat 80. Berangkat Nabi. Maksud Nabi, ini kan Allah sudah kasih pilihan. Maksudnya saya datang pun tetap tidak bakal Allah ampuni. Datang Nabi. Setelah datang Rasulullah SAW, turun lagi peringatan dari Allah. Surat At-Taubah ayat 84. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan engkau berdiri menyolatkan. Jangan engkau doakan. Jangan engkau doakan orang seperti itu. Atau engkau berdiri di atas depan kuburannya. Larangan jelas itu. Ya. Jadi kalau sekarang berikutnya ada orang sudah tahu ini orang jelas munafik dan tahu kriterianya, berarti perlu sholatkan ya. Enggak. Enggak. Karena Nabi waktu Abdullah bin Ubay sudah ketahuan, Nabi tetap berangkat karena di situ ada firman Allah At-Taubah 80, tapi setelah Nabi sampai turun At-Taubah 84. Kisah yang dibawakan pada pertemuan kita kali ini menandakan Nabi itu hatinya itu betul-betul lapang. Kan Nabi tahu ini munafik. Dan jahatnya dia dalam dunia Islam. Jahatnya dia dalam peran dakwahnya Nabi. Merongrong. Tapi karena hati Nabi ini begitu lapang, Nabi datang. Walaupun akhirnya Nabi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan tidak perlu lakukan itu. Jadi banyak sekali kisah-kisah tentang begitu lapangnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Taif ketika ia berdakwah, dihujani dengan batu, bukan disambut dengan baik Rasul. Tapi hati Nabi tetap lapang. Tidak ada Nabi mengecam perbuatan mereka. Bahkan Jibril alaihissalam datang menjumpai Nabi, menawarkan kepada Nabi untuk menimpakan bukit di sekitar Taif kepada penduduk Taif. Nabi dengan santun menyatakan kepada Jibril, innahum qaumun la ya'lamun. Jibril, jangan kau lakukan itu. Itu mereka itu kaum yang belum paham, belum mengerti. Padahal Nabi itu sudah berdarah-darah itu. Dikejar, disambut dengan cacian, makian, lemparan batu, sampai darah mengucur dari tubuh Nabi. Lagi-lagi, alam nashrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Proses dilapangkan dada Nabi ini ada ulama yang menyatakan setidaknya dibelah dadanya itu dan dibersihkan, ya, isi dadanya itu ketika Nabi masih kecil, masih diasuh di tempatnya Halimatus Sa'diyah, ya, ibu susunya yang merawat Nabi sampai usia 6 tahun. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi bi'sah, diangkat jadi Rasul, menurut riwayat, dibedah lagi, dibersihkan lagi. Yang ketiga, sebelum Isra Mi'raj. Ya, sebelum Nabi berangkat Isra Mi'raj, ya, sebelum Mi'raj, ya, sebelum Isra Mi'raj, dan ke Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu dibedah lagi. Ya. Sudah dikeluarkan segala macam hal-hal buruk. Ya. Dibersihkan semua. Ini memang spesial Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama salafus salihin itu berusaha juga mengikuti jejaknya Nabi. Banyak ulama-ulama itu. Mereka berusaha hidupnya itu
untuk lapang dadanya. Ya, saya kasih contoh salah satunya seperti Imam Al-Bukhari. Itu kan ulama yang cukup masyhur, ya, ahli hadis yang belajar dari usia 10 tahun sudah ngaji hadis 10 tahun, Mbak. Dan tidak pernah absen umur 10 tahun. Umur 16 tahun sudah hafal 2 kitab ulama besar, Waqi' dan Ibnu Mubarak. Ya, Imam Bukhari ketika dia sudah menjadi ulama yang cukup mumpuni, diterjang dengan cobaan juga, dan dia sikapi dengan sabar dan tenang. Sabar dan tenang. Imam Bukhari dimusuhi. Dan dimusuhi oleh siapa? Oleh banyak ulama juga. Hasil narasi ciptaan penguasa pada waktu itu. Karena Imam Bukhari waktu itu salah seorang penguasa, salah seorang amir di Bukhara, itu ngundang Imam Bukhari untuk mengajar di istana. Ngajar di istana nih. Orang kalau diundang ngajar di istana, suka nggak? Suka, seneng. Ya. Bahkan kadang-kadang undangannya masih sebulan lagi, dia sudah pamer tuh surat undangannya. Imam Bukhari dikirim utusan, ngundang, memohon untuk ngajar ke istana, ngajar pejabat, ngajar anak-anak pejabat di istana. Imam Bukhari dengan halus menolak. Alasan dia menolak apa? Kata Imam Bukhari, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ada sumber air. Ada sumber air. Apa yang kita lakukan? Ember dan gayung itu mendatangi air, atau air datangin ember sama gayung? Hah? Ember sama gayung yang datangi air. Masa ada sumber air terus kita duduk pegang ember, pegang gayung, kita katakan air kemari. Sampai nggak? Imam Bukhari dia berusaha untuk menjaga marwah ilmu. Jadi alasan dia, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu yang pertama. Yang kedua alasan beliau, kalau saya datang ngajar ke istana, lalu bagaimana dengan umat saya yang datangin saya? Yang begitu banyak. Mereka nanti bakal segan sama saya karena saya susah ditemui sekarang. Lebih banyak ada isi di istana. Ini Amir tersinggung. Amir ini tersinggung. Raja ini, raja di Bukhara, tersinggung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan ulama-ulama yang bisa dia bayar, lalu diperintahkan untuk ciptakan narasi tentang keburukan Bukhari. Jadi yang nyerang Imam Bukhari ulama juga. Ya, diisukan sesat, segala macam. Jadi hal seperti ini tidak usah kaget, sudah terjadi dari zaman dulu berulang-ulang. Nah, Musa alaihissalam itu kan begitu. Musa alaihissalam itu kan dibuatlah isu-isu negatif tentang Musa alaihissalam. Oleh siapa? Oleh Firaun kan? Yang dia pakai siapa? Para kahin, para dukun-dukun. Yang dipakai oleh Firaun pada waktu itu. Sampai akhirnya jemaah sekalian, itu Imam Bukhari, majlisnya, muridnya menghilang. Jadi diciptakan hal-hal negatif tentang Imam Bukhari, isu-isu negatif, sampai ada intimidasi, tekanan. Sampai bahkan ada ulama yang mengatakan kepada muridnya, kalau kalian sudah ngaji di tempat saya, jangan ngaji ke tempat Bukhari. Yang ketahuan ngaji di tempat Bukhari, tidak boleh datang ke tempat saya. Begitu. Tapi lihat Imam Bukhari, lapang dada. Ya ada dia balas.
Tidak ada satu pun ucapan balasan darinya. Bahkan membela diri. Dia diam, tenang. Sabar. Sabar Imam Bukhari. Ya, sabar. Sampai akhirnya ada muridnya di daerah Samarkand kirim surat mengajak Imam Bukhari untuk hijrah. Pindah ke Samarkand. Ya, Imam Bukhari merasa terkucil di tempatnya sendiri di Bukhara, lalu dia berangkat ke Samarkand, tinggal di sana, bahkan sampai akhir hayatnya, meninggal di usia 62 tahun di malam Idul Fitri beliau. Dalam riwayat dikatakan 6 bulan, 6 bulan setelah Imam Bukhari keluar dari tempatnya itu, pergi ke Samarkand, itu amir, itu raja, ya, jatuh dari kekuasaannya secara terhina dan seluruh kerabat dan keluarganya dipenjara. Jadi kita lihat nih, para ulama-ulama yang lurus zaman dahulu itu, ketika mereka terhimpit dan tertekan, mereka tidak lawan. Tetapi mereka langsung direct sama siapa? Allah. Imam Bukhari dibaca tidak ada perlawanan yang dia lakukan. Diam, balas pun enggak. Tetapi hubungannya sama Allah tentu kuat. Justru yang diam kayak begini, ya, yang diam kayak begini, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Karena hubungan dia dengan Allah tidak ada hijab. Dan terjadi cepat. Cuma 6 bulan. 6 bulan jatuh. Dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Rasul? Ada ulama yang mengatakan inilah pemulihan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga nabi, mau lapang dadanya minta dulu. Nabi Muhammad belum minta. Belum minta. Allah sudah katakan kami lapangkan dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan beban yang ada pada wahai Rasul. Allazi anqadha zahrak. Yang menghimpit atau memberatkan di atas pundak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-An'am ayat 125, ada firman Allah di mana Allah menyatakan faman yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Di sini Allah katakan yashrah. Ada kata alam nashrah. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah katakan faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan hidayah itu bersemayam pada dirinya, Allah jadikan dirinya itu lapang. Yashrah sadrahu. Lapang dadanya. Lil Islam. Untuk menerima nilai-nilai Islam. Jadi hidayah itu sampai kepada kita jika hati kita itu lapang. Tidak bisa hidayah itu bersemayam kalau hati kita tidak lapang. Harus lapang hati dulu. Kok sulit banget sih orang itu dapat hidayah? Lihat dulu hatinya. Mereka yang mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika hatinya yashrah. Hatinya lapang. Allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan beban yang ada padamu wahai Rasul.
Apa beban Nabi? Beban Nabi banyak. Dakwah Nabi ini, ya, Nabi dituduh, ya, tukang sihir, pendusta, mengarang-ngarang. Itu banyak sekali julukan yang disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau dapat banyak julukan-julukan buruk, itu kan merasa hidupnya itu tertekan. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wada'na anka wizrak. Kami telah menghilangkan beban yang ada pada dirimu wahai Rasul. Bahkan dalam firman Allah yang lain surat Al-Fath ayat yang kedua, Allah katakan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sehingga ada ulama mengatakan yang Allah nyatakan dalam surat Al-Nashrah ini wa wada'na anka wizrak, kami ringankan bebanmu wahai Rasul. Salah satunya apa? Surat Al-Fath ini, ayat yang kedua. Allah mengampuni dosamu wahai Rasul, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu ataupun yang akan datang. Nabi maksum, ya, suci dan terjaga. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan di atas punggungmu. Kata al-inqadh, ya, itu berarti sesuatu beban berat yang kalau dipikul di pundak ini, dia berbunyi. Saking beratnya. Kalau angkat kayu kita, dulu kita di kampung pikul kayu, itu ada bunyi klik. Itu sampai saking beratnya beban. Allah katakan, seberat apapun bebanmu wahai Rasul, Allah bakal ringankan. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu menghadapi banyak tantangan demi tantangan. Maka ketika pertama kali Nabi berdakwah, Nabi suruh pertama kali untuk berdakwah secara kerabat dekat lebih dahulu. Wa anzir ashiratakal akrabin. Wahai Rasul, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu lebih dahulu. Lingkaran terdekat. Setelah itu baru Allah katakan fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Baru Allah suruh Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ketika perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Nabi, Allah akan jaga Nabi. Maka Allah katakan wa wada'na anka wizrak. Kami ringankan bebanmu wahai Rasul. Karena itu dakwah secara terang-terangan itu kan beban buat Nabi. Karena berhadapan langsung dengan orang-orang kafir Quraisy yang merasa Nabi menyalahi kepercayaan dan keyakinan nenek moyang mereka. Kan mereka terkejut. Tidak pernah ada orang sebelumnya yang tiba-tiba muncul mengaku sebagai Rasul. Ini tiba-tiba muncul Nabi Muhammad SAW mengaku di hadapan mereka membawa risalah ilahiyah. Wa rafa'na laka zikrak. Allah katakan kepada Nabi, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Nama Nabi tinggi tidak? Tinggi. Yang meninggikan nama Nabi siapa? Allah. Nama Nabi sudah ada sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain
Al-Imam As-Suyuti membawa riwayat hadis ketika Adam alaihissalam itu bertaubat kepada Allah, di antara riwayat hadis, di antara untayan munajatnya, doanya, Nabi Adam mengatakan wa bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad. Belum ada Nabi Muhammad, kok disebut? Allah tanya kepada Adam, ya Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Lalu kata Adam, ya Allah, engkau menciptakan aku. Setelah engkau menciptakan aku, engkau ajarkan kepadaku nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Kan Allah yang kasih ilmu kepada Adam. Kemudian kata Adam alaihissalam, berdasarkan ilmu yang engkau berikan kepada aku, melihat di arsy setelah engkau menciptakan aku. Aku menyaksikan di atas arsy ada tulisan yang terpampang, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku melihat ada nama Muhammad disandingkan di samping nama. Untuk itu ya Allah, berdasarkan ilmu yang pernah engkau ajarkan kepadaku, aku berpikir ini pasti bukan orang biasa. Karena namanya disanding dengan nama. Lalu Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, benar, dia dari anak keturunanmu. Dan dia kelak akan aku jadikan sebagai nabi pamungkas. Allah bilang sama Adam AS. Maka ketika dikatakan dalam surat Al-Insyirah, surat Al-Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Rasul. Memang Allah tinggikan. Jadi sampai kapanpun nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tinggi. Tetap bakal disebut. Jika ada satu tempat sudah tidak ada lagi yang meninggikan nama Nabi, maka Allah akan munculkan di tempat lain orang yang meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya Allah tinggikan nama Nabi. Kita lihat redaksi azan. Nama redaksi azan, ada nama Nabi tidak? Ada nama Nabi. Redaksi syahadat, ada nama Nabi tidak? Ada nama Nabi. Dalam tasyahud kita, salat kita, ada nama Nabi tidak? Ada nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada salam kepada Nabi tidak? Ada salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bukti bahwasanya wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan nama engkau wahai Rasul. Dulu di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Ini sahabat Nabi yang ahli syair. Suka banyak bikin gubahan-gubahan syair yang begitu indah. Yang bernama Hasan bin Thabit. Dan setiap kali dia bikin syair-syair pujian terhadap Nabi, Nabi cuma tersenyum. Berarti memuji Nabi itu salah apa tidak? Tidak salah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi. Di Al-Qur'an Allah mengatakan wa innaka ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul berada pada tataran akhlak yang amat sangat mulia. Itu Allah puji. Allah puji. Ya. Allah juga bilang wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan nama wahai Rasul. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Nah, ini perhatikan. Disebutkannya 2 kali. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kenapa disebut 2 kali? Apa hikmah ilahiyah yang terkandung dalam firman Allah ini? Maknanya, setiap hamba Allah, kata Allah ini, setiap hamba Allah, setiap kali dia mengalami satu kesulitan, Allah siapkan buatnya 2 jalan kemudahan. Jadi bukan 1 jalan kemudahan, 2. Tinggal terkembali kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh mencari jalan keluar tersebut, dan yang kedua untuk bersungguh-sungguh dalam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kesulitan itu, di samping kita berikhtiar, berusaha secara maksimal, jangan pernah lepas dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesulitan yang hadir dalam kehidupan kita itu, di depan sana Allah siapkan 2 jalan kemudahan. 2 jalan keluarnya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghliba usratun yusraini, la yaghliba usrun yusraini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Dalam sebuah riwayat hadis Nabi mengatakan, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Kemudian Nabi katakan lagi, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan 2 kemudahan. Nabi ulangi. La yaghliba usrun yusraini, la yaghliba usrun yusraini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Nah, 1 lawan 2 menang mana? Menang 2. Nabi mengatakan tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan 2 kemudahan telah Allah persiapkan. Wa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka segeralah engkau mencari pekerjaan yang lain. Di Islam ini menyuruh kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menjadi umat yang pasif. Ada kata faragh, ada kata faragh. Apa itu faragh? Waktu luang. Dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun fihima minan nas." Ada 2 nikmat yang banyak membuat manusia itu terbuai. 2 nikmat yang membuat kita lalai dan terbuai. Apa itu? 2 kata Nabi. As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Yang pertama nikmat sehat. Kan kalau sakit kan tidak enak. Tapi kalau sehat enak nggak? Enak. Tapi biasanya waktu orang sehat itu dia suka terbuai dengan kesehatannya. Waktu sehat itu sering dia pakai untuk hal-hal yang tidak mengandung unsur manfaat secara spiritual. Kalau dia bekerja, niat kerjanya itu mendatangkan rezeki yang halal thayyiban, pahala itu. Itu ada nilai spiritualnya. Tapi ada orang nikmat sehat yang Allah berikan padanya, dia pakai buat hal yang sia-sia. Dia tidak pakai untuk hal yang akhirnya mendatangkan nilai pahala akhirat buat. Coba contoh nih. Orang masih sehat, tubuhnya masih gagah. Kalau sholat, ambilnya berapa rakaat?
Coba periksa masjid-masjid yang sholat tarawehnya 23, itu isinya anak muda atau orang tua? Isinya itu orang yang sudah ada encoknya, asam uratnya, ya, yang berdirinya udah nggak tegap, yang udah sakit. Yang sehat kemana? Itu lapang langsung kabur tuh. Kadang-kadang nggak datang juga ke masjid. Ini kata Rasulullah SAW, ini nikmat yang membuat orang suka terbuai dengan nikmat. Ya. Yang kedua, waktu luang. Waktu luang pakai buat apa biasanya? Jalan-jalan, main sepeda, mancing. Bukan nggak boleh, itu boleh semuanya. Itu kan mubah. Tapi jangan kelamaan. Ya, naik sepeda itu berangkatnya pagi, pulang sore. Sepedaan Sabtu Minggu. Ya, bangun subuh itu dia bangun cepat tuh. Sabtu Minggu tuh paling cepat bangun subuhnya. Bukan ke masjid. Udah janjian sama temannya sepedaan. Teman-temannya yang ke masjid, bubar dari masjid, lewat depan rumahnya, dia udah rapi, udah wangi, dengan sepedanya, dengan helmnya. Padahal kalau dia ke masjid itu cuma sebentar di masjid itu, cuma 5 menit, sholatnya, 10 menit lah, sambil nunggu waktu iqamah. Ya. Itu dua nikmat yang kata Nabi, ya buat orang itu suka terbuai dengan nikmat tersebut. Coba lihat ulama-ulama zaman dahulu, mereka pakai waktunya, ya. Itu Imam Al-Bukhari, itu ngaji dan belajar itu ke 1080 guru. Di gurunya dia ini, gurunya dia jumlahnya 1080 guru. Lebih dari 1000 gurunya. Keliling tuh. Ke Syam, ke Basrah, ke Aljazair, menetap di Mekah dan Madinah selama 6 tahun. Imam Bukhari. Tidak ada waktu kosong. Benar-benar dimanfaatkan sama beliau. Beliau berhasil menghimpun 600.000 hadis. 600.000 hadis, Pak. Yang beliau hafal 300.000 hadis. 200.000-nya tidak sahih, 100.000-nya hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang sahih, yang dibukukan dalam kitabnya Jami'us Sahih lil Bukhari, itu sekitar 7.275 hadis. Jadi kalau sekarang ada orang, itu orang Masya Allah ya, hafal Sahih Bukhari. Berarti dia hafal berapa hadis? 7.275 hadis. Masih kalah sama Imam Bukhari. Imam Bukhari yang ia hafal total 300.000 hadis yang beliau hafal. Kalau dipikir dengan usianya 62 tahun, nah kapan dia pakai waktu sampai menghafal 300.000 hadis? Bukan hanya sekedar hafal hadisnya, bunyi hadisnya, sanad dan matannya. Ya, sanadnya itu an-annya itu. Itu an-annya itu kan namanya banyak yang mirip-mirip. Itu dia nggak
Hmm.